Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, Bapak, PPS atau Pantarli, di video sebelumnya sudah saya jelaskan video ini ya tentang proses penyusunan DPS ya, alur kerja dari PPS. Kali ini saya akan coba menyederhanakan proses penyusunan DPS. Di sini ada bagannya ya, Ibu. Nah, di sini ini adalah proses penyusunan DPS. Jadi untuk rapat pleno ya, ini bahan-bahan untuk rapat pleno itu apa aja, dan proses awal dari penyusunan DPS itu apa aja. Di sini ada bagannya, Bapak Ibu ya. Yang perlu Bapak Ibu PPS lakukan adalah Bapak Ibu menyusun daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran. Maksudnya itu adalah hasil coklit yang dilakukan oleh Pantarli. Bapak Ibu susun ke dalam daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran. Patokannya Bapak Ibu ini adalah dari model A daftar pemilih dan model A pemilih potensial atau pemilih baru. Ini dari hasil coklit Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tuangkan dalam daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, sebelum melakukan rapat pleno, Bapak Ibu juga harus menyiapkan Bapak Ibu ya. Harus menyiapkan model PPS perubahan pemilih. Model A rekap PPS perubahan pemilih. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan cara pengisiannya. Model A rekap PPS ini disusun berdasarkan masing-masing TPS di kelurahan atau desa Bapak Ibu. Contohnya di sini ya. Nah, ini model A rekap PPS perubahan pemilih. Ini nomor TPS, jumlah TPS, dan seterusnya. Di video sebelumnya silakan Bapak Ibu lihat ya. Kemudian setelah Bapak Ibu menyusun model A rekap PPS perubahan pemilih dan sudah menyusun daftar perubahan pemilih pemutakhiran coklit, baru Bapak Ibu bahan kedua ini ada di rapat plenokan Bapak Ibu ya. Di rapat plenokan yang dihadiri oleh Pantarli. Ini ya Bu ya. Yang dihadiri oleh Pantarli, Panwaslu Kelurahan, perwakilan peserta pemilu, atau perangkat desa dan perangkat desa. Jadi rapat pleno ini dihadiri ini ya Ibu. Kemudian saat rapat pleno Bapak Ibu PPS memaparkan atau membagikan daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran siswa ini bisa lewat fokus atau bisa mengeprintnya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga membagikan model A rekap PPS perubahan pemilih ini kepada peserta rapat pleno. Ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah peserta rapat pleno sudah mempunyai salinan model A rekap PPS perubahan pemilih dan daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran, barulah dibuka sesi tanggapan dan aduan, Ibu ya. Misalnya ada tanggapan, ada aduan dari peserta rapat pleno itu nanti dimasukkan ke formulir model A tanggapan ya. Ini model form tanggapannya Ibu ya. Formulir tanggapan dan masukan kepada masyarakat. Ya, di sini ada formnya, Ibu. Nah, Bapak Ibu juga harus menyiapkan form ini, form tanggapan dan masukan ini untuk menjaga-jaga apabila ada masukan atau tanggapan ya dari masyarakat melalui peserta
rapat pleno. Ya, nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang formulir dan tanggapan masukan ini, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus siapkan ini ya. Ketika misalnya ada kesalahan data pemilih, misalnya dari yang sudah menikah ternyata cerai atau yang belum menikah ternyata sudah menikah. Nah, misalnya ada tambahan pemilih baru Bapak Ibu ya. Nanti bisa dimasukkan ke sini tanggapan atau pemilih yang ternyata sudah ada pemilih yang tidak memenuhi syarat. Jadi Ibu Bapak masukkan tanggapannya ini di formulir model A ini. Setelah Bapak Ibu menerima tanggapan atau masukan dari peserta rapat, Bapak Ibu tuangkan ke model A daftar perubahan pemilih. Ya, sebelumnya daftar A model A daftar perubahan pemilih ini ya Bapak Ibu sudah isi ya daftar perubahan pemilih nih isi model A. Kemudian ada tanggapan masukan, misalnya ada pemilih baru, Bapak Ibu masukkan ke model A daftar perubahan pemilih. Di video sebelumnya juga saya sudah bahas ini, model A daftar perubahan pemilih. Ketika ada tanggapan masyarakat di TPS berapa, Bapak Ibu masukkan di sini. Ya. Keterangannya apa? Ini alurnya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, ketika ada tanggapan atau dari rapat dari peserta rapat pleno, Ibu Bapak masukkan ke formulir model A dan dimasukkan lagi ke model A daftar perubahan pemilih. Jika ada perubahan, Ibu. Jika tidak ada perubahan, cukup yang dimasukkan adalah model A daftar perubahan pemilih dari perubahan hasil pemutakhiran yang sudah Bapak Ibu susun ini. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, ini adalah alur dari proses penyusunan DPS. Kemudian Bapak Ibu, setelah selesai rapat pleno, ini rapat pleno, Bapak Ibu PPS membuat berita acara rekapitulasi hasil pemutakhiran. Ya, Bapak Ibu membuat berita acara rekapitulasi hasil pemutakhiran. Ini berita acaranya Bapak Ibu, rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran. Di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan ini ya. Ini berita acaranya. Menerima masukan dari siapa? Kalau ada diisi ada. Kalau tidak ada cukup tidak ada. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, berita acara rekapitulasi hasil pemutakhiran. Berita acara ini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu serahkan bentuk hard copy-nya Bapak Ibu printkan dan diberikan kepada PPK, Panwaslu Kelurahan, perwakilan peserta pemilu dan perangkat desa ya. Berita acara hasil rekapitulasi yang ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu printkan dan berikan kepada PPK salinannya ya. Panwaslu Kelurahan Desa, perwakilan peserta dan perangkat desa. Ini salinannya boleh dibagikan ke ini. Seterusnya Bapak Ibu, dari rapat pleno ini yang Bapak Ibu sudah tuangkan ke model A daftar perubahan pemilih ya. Nanti Bapak Ibu juga memasukkannya, memberikan salinannya asli ya Bapak Ibu, salinan asli kepada PPK. Jadi dari rapat pleno ini Bapak Ibu PPS setelah rapat pleno, hasil rapat pleno itu membuat berita acara rekapitulasi hasil pemutakhiran, terus salinannya diberikan kepada PPK, Panwaslu, perwakilan peserta pemilu jika ada, dan perangkat desa. Kemudian PPK juga meminta model A daftar perubahan pemilih. Ya. Seperti itu Bapak Ibu alur dari
proses penyusunan DPS. Saya akhiri Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.